Untuk pertemuan kali ini kita akan praktikum 3 materi. Ada pemeriksaan HBsAg, pemeriksaan anti-HBs, sama pemeriksaan anti-HCV. Nah, seperti biasa kalau mau praktikum, kita harus menggunakan APD yang lengkap dulu, gloves atau handscoon, pakai jas lab, sama pakai masker. Nah, ini adalah ICT untuk HBsAg. Di sini bisa dilihat HBsAg rapid test. Kemudian yang ini adalah pemeriksaan anti-HBs, ICT-nya. Kemudian yang ini adalah HIV. Nah, untuk HIV ini yang kita gunakan hanya tahap yang pertama. Kan pemeriksaan HIV kan sebenarnya ada 3 tahap. Kalau misalnya dia hasil positif atau reaktif, dilanjutkan ke pemeriksaan tahap 2 dan 3 dengan reagen yang berbeda. Kalau yang pertama itu paling sensitif, untuk yang kedua itu lebih spesifik, dan yang ketiga itu paling spesifik. Nah, kalau ini kita pakai yang tahap pertama yang paling sensitif. Nah, sekarang kita akan lakukan dari pemeriksaan HBsAg terlebih dahulu. Caranya ini seperti biasa, dibuka aja dulu. Nah, ternyata isi kitnya kalau kita buka, ini ada kitnya bentuk kaset sama pipetnya. Nah, kalian nanti bisa tuliskan identitas pasiennya di kitnya ini menggunakan marker atau di bungkusnya, terserah, itu pilihan. Kalau misalnya di bungkusnya berarti nanti harus seperti ini gitu ya. Nah, jadi nggak ketukar. Sekarang kita lihat sampelnya. Nah, untuk pemeriksaan HBsAg kita menggunakan sampel di sini, sampelnya berupa serum. Dan jangan lupa sebelum dilakukan pemeriksaan, serum ini harus dalam keadaan tidak dingin, jadi suhunya suhu ruang. Caranya ini kita teteskan sebanyak 3 tetes. Lalu kita tunggu selama 15 menit. Untuk pipetnya ini jangan lupa dibuang ke desinfektan. Ini kita biarkan dulu. Sekarang kita lanjutkan pemeriksaan yang kedua, yaitu HBsAb. Kita buka bungkusnya. Ternyata kalau untuk HBsAb bentuk kitnya seperti ini, sama kaset juga, dan dilengkapi dengan pipetnya. Nah, ini bisa ditulis identitasnya di sini atau di sini di bagian ID-nya. Kalau misalnya sudah ditulis identitasnya, kita cari sampelnya. Kemudian sama kita dipipet sebanyak 3 tetes. Kalau sudah, kita diamkan selama 15 menit. Jangan lupa pipetnya dimasukin ke desinfektan lagi. Lalu yang terakhir kita lakukan pemeriksaan anti-HIV. Kita buka, ternyata dia bentuknya kaset juga. Identitasnya bisa ditulis di sini atau di bungkusnya seperti biasa. Dan ternyata kalau untuk yang HIV itu tidak ada pipetnya. Sebentar. Nah, ini pipetnya udah ada. Kita cek ini sampelnya untuk pemeriksaan HIV. Oh iya, patut diketahui juga yang kita gunakan di sini, ini pakai 2 tetes ya. Nah, ini kita masukin ke larutan desinfektan. Kemudian yang perlu diketahui ya, ini kita gunakan kitnya untuk pemeriksaan HIV jenis 1 dan 2. Jadi di sini garis tesnya dia ada 3, ada untuk HIV 1 dan HIV 2 dan untuk garis kontrol. Kita tunggu selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit
Ini hasilnya, kita lihat dulu untuk yang HBsAg dan anti-HBs ya, karena ini yang HIV-nya masih berjalan reaksinya. Untuk yang HBsAg, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya? Jadi di sini terbentuk satu garis di daerah C dan tidak ada garis merah di daerah T. Artinya pasien atas nama X ya yang saya periksa hari ini, dia negatif HBsAg, berarti orang tersebut tidak sedang terinfeksi virus hepatitis B. Kemudian kita lihat lagi, ya udah cara bacanya cuma gitu doang. Kalau udah, kita masukin ke larutan desinfektan, catat hasilnya, masukkan ke desinfektan, dah. Nah untuk yang selanjutnya, ini untuk pemeriksaan anti HBs, kita bisa lihat di sini hasilnya. Untuk HBsAg-nya terbentuk 2 garis. Jelas ya, 2 garis, di garis kontrol dan di garis tes. Artinya orang tersebut, pasien atas nama X ini, ternyata positif pada pemeriksaan antibodi hepatitis B. Berarti ada 2 kemungkinan, orang ini pernah terinfeksi hepatitis B, 3 kemungkinan ding, pernah terinfeksi hepatitis B atau sedang terinfeksi hepatitis B, tapi berarti kita butuh data HBsAg-nya. Terus yang ketiga, orang ini sudah pernah melakukan vaksinasi hepatitis B. Jadi itu 3 kemungkinan. Untuk menentukan dari 3 kemungkinan mana yang benar, harus dicek HBsAg-nya. Kalau HBsAb dan HBsAg positif, berarti dia memang sedang terinfeksi. Kalau HBsAb positif, HBsAg negatif, berarti dia 2 kemungkinan, bisa sudah pernah terinfeksi secara alami atau sudah pernah vaksinasi. Nah, harus dicek anti HBC-nya. Kalau anti HBC-nya negatif juga, hanya HBsAb-nya yang positif, berarti dia vaksin. Tapi kalau anti HBC-nya itu positif, HBsAb-nya positif, berarti dia pernah terinfeksi secara alami. Nah, setelah 15 menit, ini untuk yang hasil HIV-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini ternyata terlihat ya, terbentuknya cuman 1 garis saja. Terbentuk 1 garisnya di daerah kontrol, sedangkan di daerah tesnya itu nggak terbentuk garis. Nah, ini menunjukkan bahwa pemeriksaannya hasilnya adalah non-reaktif. Nah, langkah yang harus dilakukan selanjutnya berarti pasien atas nama X ini harus mengulangi pemeriksaan pada tahap 1 sebulan setelah dilakukan pemeriksaan ini. Kenapa? Karena kita harus mengantisipasi adanya window period atau masa jendela. Jadi ada kemungkinan ini tuh negatifnya negatif palsu. Bisa jadi orangnya sudah terinfeksi namun antibodinya belum terbentuk. Atau kemungkinan kedua ya memang orangnya tidak terinfeksi HIV. Tapi itu baru bisa dipastikan kalau sudah diulangi pemeriksaannya setelah jangka 1 bulan. Nah, di sini saya ada contoh pemeriksaan yang invalid. Nah, kalau invalid tuh bisa kayak gini. Bisa sampelnya nggak jalan, jadi nggak sampai ke garis putih paling akhir ke daerah kontrol di sini. Nah, bisa juga cuma terbentuk 1 garis di daerah tes nomor 1 atau daerah tes nomor 2. Atau kalau di daerah kontrolnya ada 1 garis seperti yang ini, nah ini berarti menunjukkan dia negatif. Jadi bisa dilihat ya, yang atas itu invalid, yang di bawah ini hasilnya negatif. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan hasil seperti ini yang invalid, ya kita harus lakukan pemeriksaan ulang menggunakan reagen yang sama, namun kasetnya yang baru. Jadi nggak usah ganti merek, nggak usah ganti metode, sama aja, tapi gunakan yang baru. Ini hasilnya negatif. Kalau misalnya hasil pemeriksaannya ini reaktif atau positif, ini kan tahap 1, maka pasien atas nama X ini harus melakukan pemeriksaan ulang pada tahap 2, baru kalau di reaktif juga pada tahap 2 dilanjutkan dengan tahap 3. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa tingkat sensitivitas dan spesifisitas tiap tahap itu berbeda. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dia non-reaktif, harus diulangi setelah 1 bulan. Kemudian kalau misalnya tahap 1-nya dia reaktif, tahap 2, tahap 3-nya non-reaktif, atau tahap 1, tahap 2-nya reaktif, tahap 3-nya non-reaktif, itu dikategorikan indeterminate. Tapi kalau tahap 1, 2, 3-nya reaktif semua, itu dikatakan dia positif terinfeksi HIV. Tapi kalau dia tahap 1, 2, 3-nya non-reaktif, itu berarti
dia tidak terinfeksi HIV. Ini udah selesai, kita masukin lagi ke desinfektan, ininya semua masukin desinfektan. Baru ini sampelnya, kalau misalnya nggak dibutuhin lagi, kita buang juga ke desinfektan. Tapi kalau misalnya masih dibutuhkan untuk pemeriksaan yang lainnya, kita masukkan ke freezer suhu minus 20 derajat Celcius. Begitu untuk praktikum imunologi pemeriksaan HBsAg, anti-HBs, dan anti-HIV menggunakan imunokromatografi. Jadi untuk teknik pengerjaannya sangat simpel, hanya tinggal netesin, baca kit insertnya terlebih dahulu, baru ditetesin sampel berdasarkan kit insertnya berapa tetes, kemudian ditunggu kurang lebih selama 15 menit. Nggak boleh kurang sih sebenarnya, harus pas 15 menit. Tapi mungkin ada beberapa kit insert yang hanya butuh waktu 10 menit pada pemeriksaan yang lain. Tapi kalau ini tiga-tiganya butuh waktu 15 menit. Kalau sudah langsung dibaca. Jangan lupa nggak boleh kurang ya, karena kalau kurang dari 15 menit itu akan menghasilkan kemungkinan hasil negatif palsu. Ya gitu, silahkan kerjakan soal tesnya, dikumpulkan. Nanti untuk pembahasan tesnya akan saya kirim lagi ke grup kalian. Terima kasih.